juga deh beres-beresnya. Ih, apa ya ini ya? Kok tiba-tiba suasananya serem kayak gini? Anginnya mana kenceng lagi? Panas! Panas! Rasain, Pe. Mana nih? Kok burung apinya nggak datang kan ternyata si Ipe? So, jangan-jangan berhasil lagi. Ada gempa. Aduh, ayo lari kita lari Bima. Apa itu, Bang? Nanti kalau rumah kita kebakar gimana? Udah. Lu tenang aja. Ini nggak bakal kenapa-napa, ya? Ikat rumah. Terima kasih burung api. Bang, berarti abang dapetin semua ini dengan cara nggak halal ya? Dengan cara nggak benar ya? Atau jangan-jangan Mas Jajang meninggal gara-gara abang? Lu bilang apa? Gue ingetin sama lu. Jangan pernah sebut namanya itu di depan gue. Gue jijik dengarnya. Ayo Bima. Tunggu dulu. Lu dengerin gue dulu. Kalau lu sampai cerita masalah ini keluar, sampai orang-orang tahu semuanya, si Bima, gue nggak bakal segan-segan gue akan kasih ke burung api tadi. Lu mau? Jangan Bang. Aku nggak mau ada apa-apa sama Bima. Aku nggak mau dipisahin dari Bima. Aku janji. Aku akan tutup mulut menjaga rahasia abang. Bagus. Sekarang lu ke dapur. Lu siapin makanan buat gue. Gue lapar. Ayo, sana. Bapak jahat. Kasihan ibu, Pak. Apa lu? Duka banyak lagi. Aku yang menciptakan harimau dalam tubuh Aksa. Maka aku dapat mengikuti suara auman harimau Aksa. Aku ingin melihat keadaan Nadine di Gua Ular. Aku sangat mengkhawatirkannya. Kisanjaya? Kenapa Kisanjaya mengaum seperti aku? Lalu apa maksudnya? Apakah dia sedang memanggil pasukannya? Nyai, itu seperti suara ngaungan harimau. Papa. Iya, mirip sekali. Benar kan? Ratu ular itu datang dan mengira suara aumanku itu adalah suara Aksa. Aku harus menunggu sampai Nadine dan Nyi Bloro muncul. Ayo Nyi, kita mesti cari Nyi. Jangan sampai kita kehilangan jejak suara Papa. Ayo, kalian jaga pusaka kujang itu. Jangan-jangan Nadine sengaja dipancing, dijebak oleh Kisanjaya. Aku harus memberitahunya.
Bagus. Terus lari menjauh dari gua itu. Jadi aku bisa dengan kuasa mengambil pusaka kujang. Serang! Pasukan ular ini cukup tangguh. Mereka tidak mudah menyerah. Aku harus keluarkan kekuatan pamungkas. Bagaimana ini? Pusaka kujang telah berhasil direbut oleh Ki Sanjaya. Pasti Nyi Blorong dan Ratu Ular bisa marah sama kita. Ayo, kita satukan kekuatan untuk mengeluarkan Kisambal. Kakang Sanjaya, telah menjebakku. Sampar, ini karena kecerdikan aku. Aku bisa memiliki pusaka kujang. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengambil tahta aku. Jangan, Kang. Jangan, Kang. Jangan. Bagaimanapun, Kakang, kita masih bersaudara. Sekarang aku akan membunuh kamu dan semua pengikutmu. Tidak akan ada yang bisa lagi merebut kekuasaanku. Ampun, Kang. Jangan, Kang. Jangan. Jangan kau bunuh kami, Kang. Ampun, Kang. Tidak berfungsi. Setelah usaha pertama merebut kujang itu, kau pikir Gusti Prabu Siliwangi akan diam saja? Tidak, Kang. Tidak. Prabu Siliwangi sudah pasti akan memperkuat penjagaan pada pusaka kujang itu. Ya pastilah. Yang kau ambil itu adalah pusaka kujang yang palsu.
sayang sekali Nyi. Kita kehilangan jejak papa lagi. Kamu sabar Nadine. Suatu saat nanti papa kamu pasti akan ditemukan. Maaf Ratu Ular, Nyi Blorong. Pusaka Kujang telah direbut oleh harimau merah, Nyi Blorong. Dugaan aku benar Nyi, bahwa pasukan harimau benar-benar ingin mencuri pusaka Kujang. Iya Nadine. Dan sekarang mereka terkecoh. Sekarang ayo kita satukan kekuatan kita. Kalian jangan khawatir. Pusaka Kujang asli masih aman di tempatnya. Assalamualaikum. Peh. Ipe, ini gue bawa pesanan nasi uduk lo. Peh. Ipe. Ye, tidur kali ini orang ya. Wah. Peh. Ipe. Kenapa buka pintunya? Peh. Ipe. Yuhu. Peh, masak apa ngapain lah? Ipe. Pokoknya kodok lu. Astagfirullahaladzim. Ipe. Aduh, kok gue gemeteran, merinding gue. Ipe. Ipe. Kagak ada yang nyut-nyutan berarti. Tewas ya. Gue takut nih kalau begini caranya nih. Gue harus minta lontong. Tolong. 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 Lontong. Tolong. Tolong. Teriak-teriak kayak orang kesurupan. Mukanya Ipe angun tuh, lihat tuh. Lu lihat. Nya, Acil kasih tahu ya, kalau masak itu jangan sampai angus biar bisa dimakan. Tuh lihat mukanya Ipe angus. Bukan masak angus. Tadi gue periksa nyut-nyutannya kagak ada lagi, berarti kan dia tewas. Iya, babinya yang ngelakuinnya. Sembarangan lu unyek-unyek lu. Suwe banget lu. Udah, pokoknya buruan sekarang juga ke masjid. Bilangin sama Ustadz. Iya, bilangin biar dia tuh pakai toa. Biar ngomong ke warga. Bilangin kalau si Ipe tuh meninggal, mukanya angus. Iya, buruan. Ustadz! Buruan ke sana. Buruan. Terus gue gini tinggal diri. Lu sabar aja Tong ya. Mudah-mudahan aja habis jenazahnya dimakamin, ya dia bener-bener tenang jalannya. Iya. Biar nggak dicurigain, mendingan gue pergi aja dari sini. Beh, Nya, kami jalan dulu ya. Mau ke kebun. Dulu. Lah, yang gue tahu kan lu udah kagak nyewa tuh kebun. Ceng, udah sih urusan orang. Ya, cuma nanya, emang kenapa sih? Jadi gini Nya, habis yang ribut-ribut waktu itu, Ayah datengin tuh rumahnya Pok Ipe. Terus Ayah bayarin tuh rumah, tanah sama kebunnya semua. Surat-suratnya ada di rumah. Gitu. Ya udah Nya, Beh, kami mau jalan duluan. Iya deh. Ya semuanya. Iya. Assalamualaikum. Pak Murni. Yang sehat ya. Ya Beh. Beda. Dari mana ya si Murni bisa beli tanah kebun itu? Kagak tahu. Iya. Emang gue emaknya. Nya, gue jadi curiga. Kenapa ya semua orang yang berantem sama Murni itu meninggal mulu? Dengan cara mengenaskan lagi. Wow. Makanya lu jangan suka berantem ya. Gue kagak mau. Lalu kan masih kecil. Peluk-peluk nangis lu. Udah jangan sukudon kualat, kagak boleh nuduh orang yang kagak-kagak. Nah dia jam kan. Udah. Tapi aneh ya, tadi kok baik banget Murni malah
sama bininya. Tumben-tumbenan ya? Ya udah jalan ya. Aneh dah. Gue makin curiga sama si Murdi tuh ya. Kayak gue harus cari tahu